Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa dafa'a anna bihi hadzal waba'a wal bala' fid dar. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, barang siapa punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bertawassul kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Man kanat lahu ila Allah taala hajatun falyatawassal ilaihi bil imami Abi Hamidin Al-Ghazali. Barang siapa punya hajat kepada Allah Ta'ala, dipersilahkan bertawassul dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang garang kitab ini, termasuk yang garang kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fanaqulu al-qutbul awwalu huwal hukmu. Kutub yang pertama atau pilar yang pertama adalah hukum. Pilar yang kedua dalil hukum. Pilar yang ketiga tata cara atau metode melahirkan hukum dari dalil. Pilar yang keempat adalah orang mujtahid. Walil hukmi hakikatun fi nafsihi wa inqisamun. Ialah bagi hukum adapun hakikat fi nafsihi di dalam dirinya hukum, wangkisamun dan keterbagian. Artinya hukum itu sendiri punya hakikat. Kalau punya hakikat maka bisa ditanyakan apa hakikat hukum itu, ya kan? Hukum itu sebenarnya apa? Yang kedua, hukum itu memiliki keterbagian, bisa terbagi ke beberapa bagian. Walahu dan ialah bagi hukum ta'alluqun bil hakimi, adapun kaitan dengan hakim. Wa huwa adapun hakim asy-syari'u adalah syari' yang membuat syariat Allah. Wabil mahkumi alaihi dan berkaitan dengan mahkum alaih. Wa huwa adapun mahkum alaih al-mukallafu adalah orang mukallaf. Wabil mahkumi fihi dan berkaitan dengan mahkum fihi. Wa huwa adapun mahkum fihi fi'lul mukallafi adalah perbuatan mukallaf. Wabil mudhiri lahu dan berkaitan dengan sesuatu yang melahirkan kepada hukum. Wa huwa adapun mudhir as-sababu wal illatu adalah sebab dan illat. Jadi hukum itu berkaitan dengan hakim, berkaitan dengan mahkum alaih, berkaitan dengan mahkum fihi, dan berkaitan dengan yang melahirkan hukum. Ada hakim, ada mahkum alaih, ada mahkum fihi. Hakim itu adalah yang menetapkan hukum, yaitu syari' Allah Ta'ala. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang menerima beban hukum. Sedangkan mahkum fihi adalah perbuatan mukallaf yang dihukumi. Ada yang melahirkan hukum, yang melahirkan hukum adalah sebab dan illat. Sebab dan illat ini sama. Yang melahirkan hukum, bukan yang menetapkan hukum, bukan. Fafil bahsi an haqiqatil hukmi fi nafsihi,
Maka di dalam pembahasan tentang hakikat hukum di dalam dirinya hukum, di dalam pembahasan tentang hakikat hukum itu sendiri, yatabayyanu menjadi jelas annahu apa sesungguhnya hukum, ibaratun adalah sebuah ungkapan an khitabis syar'i tentang titah syara atau tentang pesan syara, walaisa dan tidak ada apa hukum wasfan lil fi'li itu sifat bagi perbuatan. Hukum adalah ibaratun an khitabis syar'i, ungkapan tentang pesan syara. Maksudnya hukum itu artinya adalah pesan syara, khitab syara, titah syara, ya. Dan hukum itu bukan sifat perbuatan. Karena itu baik menurut pandangan kita, lalu kita katakan itu wajib, bukan itu. Hukum itu adalah pesan Allah, titah Allah. Wala husna wala qubha, tidak ada baik dan tidak ada buruk. Artinya baik dan buruk menurut pandangan manusia tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Wala madkhalah lil aqli fihi, dan tiada peran bagi akal fihi di dalam hukum. Artinya akan itu tidak bisa menetapkan hukum. Wala hukma qabla wurudis syar'i, dan tidak ada hukum sebelum datangnya syara. Yang dimaksud datangnya syara yakni diutusnya Rasulullah, ya. Sebelum diutusnya Kanjeng Nabi tidak ada hukum, tidak ada haram, tidak ada wajib, tidak ada makruh, tidak ada sunnah. Karena yang menetapkan hukum itu adalah syara. Wa fil bahthi an aqsamil hukmi, dan di dalam pembahasan tentang bagian-bagian hukum, yatabayyanu menjadi jelas haddul wajibi wal mahdhuri, apa definisinya wajib, definisinya mahdzur atau haram, wal mandubih definisinya mandub, wal mubahi definisinya mubah, wal makruhi dan definisinya makruh, wal qada'i dan apa itu qada, wal ada'i dan ada, wasihhati dan as-sihha keasahan, wal fasadi dan fasad kebalikannya sihha, wal azimati dan azimah, wal rukhsati dan rukhsah, wa ghairi dzalika dan lain dari itu, min aqsamil ahkami dari bagian-bagian hukum. Nanti ketika kita membahas bagian-bagian hukum, akan dijelaskan definisi hukum itu. Wajib itu apa, haram itu apa, mandub apa, mubah itu apa, makruh itu apa, itu hukum taklifi, ya. Akan dijelaskan juga qada itu apa, ada itu apa, sihha itu apa, fasad itu apa, azimah itu apa, rukhsah itu apa. Ini hukum wad'i ini. Wa fil bahthi 'anil hakimi, dan di dalam pembahasan tentang hakim yang menetapkan hukum, yatabayyanu menjadi jelas an la hukma illa lillahi, bahwa sesungguhnya la hukma tidak ada hukum illa lillahi kecuali milik Allah. Ketika kita nanti membahas tentang hakim, kita akan tahu bahwa yang berhak menetapkan hukum hanya Allah. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya la hukmah lirrasuli, tidak ada hukum bagi utusan. Wala dis-sayyidi 'alal 'abdi, dan tidak ada hukum bagi tuan atas budaknya. Wala di makhlukin ala makhlukin, dan tidak ada hukum bagi seorang makhluk atas makhluk yang lain.
bal kullu dzalika, melainkan adapun semua itu hukmullah taala adalah hukumnya Allah taala, wa wad'uhu dan perbuat dan ciptaan Allah taala, la hukma li ghairihi, tidak ada hukum bagi selain Allah taala. Artinya yang berhak menetapkan hukum hanya Allah. Para mujtahid, para imam tidak berhak menetapkan hukum. Jangankan mujtahid, utusan tidak berhak menetapkan hukum. Manusia ini sama rata, tidak ada yang berhak untuk ditaati. Siapa yang harus ditaati dan siapa yang harus taat tidak ada sama. Karena yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah Ta'ala. Kadang-kadang dikatakan menurut Imam Syafi'i ini haram. Apakah berarti Imam Syafi'i yang menetapkan haram? Tidak. Apa maksudnya? Maksudnya hukum Allah menurut pandangan Imam Syafi'i dalam soal ini adalah begini. Itu pemahaman Imam Asy-Syafi'i terhadap hukum Allah. Hukum Allah. Karena pada dasarnya yang berhak ditaati itu hanya Allah, ya. Hanya pencipta alam semesta yang berhak ditaati. Apa tak wajib taat kepada Rasulullah? Kita wajib taat kepada Rasulullah karena disuruh Allah, ya kan? Kita wajib taat kepada ulil amri karena disuruh Allah. Kita wajib taat kepada orang tua karena disuruh Allah. Ya, kembalinya kepada Allah semua. Wa fil bahthi 'anil mahkumi 'alaihi, dan di dalam membahas tentang mahkum alaih. Mahkum alaih itu orang mukallaf yang mendapatkan beban hukum. Di dalam pembahasan tentang mahkum alaih, yatabayyanu, menjadi jelas khitabun nasi, apa khitab terhadap nasi, orang yang lupa. Apakah ada khitab terhadap orang yang lupa, atau apakah orang yang lupa itu terkena khitab? Wal mukrahi, dan orang yang dipaksa, apakah orang yang dipaksa itu terkena khitab? Wassabiy, dan anak kecil, apakah anak kecil itu terkena khitab? Wa khitabul kafiri bi furu'i syar'i, dan akan jelas juga nanti menghitabi orang kafir dengan cabang-cabang syariat. Cabang-cabang syariat itu seperti sholat, puasa, haji itu. Apakah orang kafir itu wajib haji? Apakah orang kafir terkena khitab dengan cabang-cabang syariat? Wa khitabus sakrani, dan khitab terhadap orang yang mabuk. Apakah ada khitab terhadap orang yang mabuk? Wa man yajuzu taklifuhu wa man la yajuzu, dan akan jelas juga siapa-siapa atau orang yajuzu yang boleh secara akal, taklifuhu apa mentaklif man, waman dan orang-orang la yajuzu yang tak boleh apa mentaklifnya man. Nanti itu semua akan dijelaskan ketika kita membahas tentang mahkum alaih. Wa fil bahthi 'alal mahkumi fihi, dan di dalam membahas tentang mahkum fihi, perbuatan mukallaf yang dihukumi itu kan berbuat perbuatan mukallaf. Yatabayyanu, maka menjadi jelas annal khitaba yata'allaqu bil af'ali, bahwa khitab Allah, ya, titah Allah, pesan Allah itu hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. La bil ayani, tidak berkaitan dengan ain, dengan benda, dengan adzat.
dengan orang. Jadi yang dihukumi itu adalah perbuatan mukallaf, bukan orang mukallaf itu sendiri. Oleh karena itu, kalau Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu sekalian apa bangkai. Bangkai itu kan ain, adzat, kok bisa diharamkan? Bukankah yang diharamkan, yang diwajibkan dan seterusnya itu perbuatan mukallaf? Maksudnya bukan bangkai yang diharamkan, yang haram itu makan bangkai. Bangkai tidak haram ya. Kalau dibiarkan tak dimakan kan tak haram. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya khitab laisa wasfan lil af'ali, bukanlah sifat bagi perbuatan-perbuatan fi dzawatiha, di dalam zat-zatnya af'al. Wa fil bahsi an mudhhiril hukmi, dan di dalam membahas tentang sesuatu yang melahirkan hukum, menampakkan hukum, yatabayyanu, akan menjadi jelas hakikatus sababi wal illati wasyarti wal mahalli wal alamati, akan menjadi jelas hakikat sebab, apa itu sebab, wal illati dan illat, wasyarti dan syarat, wal mahalli dan mahal, mahallil hukmi maksudnya, wal alamati dan alamat. Ada kaidah al-illatu mudhirun la musbitun. Illat itu posisinya hanya sebagai sesuatu yang melahirkan sesuatu yang tak tampak, bukan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan. Misalnya khamr itu haram. Kenapa diharamkan? Karena khamr itu memabukkan. Khamr itu sebagai illat, diharamkannya khamr. Tapi posisi Masya Allah, kenapa kok khamr diharamkan? Karena memabukkan. Memabukkan itu sebagai illat. Akan tetapi illat di sini bukan yang menetapkan hukum haram. Haram sesungguhnya sudah ada, akan tetapi berada di bawah permukaan, kemudian ditampakkan oleh illat yang namanya memabukkan ini. Ini yang dimaksud mudhirul hukmi, melahirkan hukum. Fayatanawalu hadzal qutbuh, maka mencakup apa pilar ini. Yang dimaksud pilar ini adalah pilar hukum. Jumlatan, akan beberapa, min tafariki fusudil usudi, dari bagian-bagian. Tafarik yakni ajza, juz-juz, bagian-bagian, fasal-fasal daripada usul. Ada beberapa fasal. Awradaha al-usuliyuna, menyajikan kepada tafarik siapa ulama-ulama usul, mubaddadatan, halai bercerai-berai, berserakan, fi mawadhi'a syatta, di dalam beberapa tempat yang bermacam-macam. La tatanasabu, yang tidak bersesuaian satu sama lain, yang tidak simetris. Wala tajma'uha rabitatun, dan tidak mengumpulkan, tidak menyatukan kepada tafarik rabitatun, apa suatu pengikat. Fala yahtadi at-talibu ila maqasidiha, sehingga tidak dapat petunjuk siapa orang yang belajar kepada tujuan-tujuan daripada tafarik, wa wajhil hajati ila ma'rifatiha,
Dan alasan kenapa butuh untuk mengetahui tafarik itu, wa kaifiyati ta'alluqiha bi usulul fiqh, dan bagaimana ia berkaitan dengan usul fikih dan cara berhubungannya tafarik dengan usulul fikih. Al-Qutbus Tsani wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.